Oke teman-teman, ada angin segar nih di tim nasional kita. Pelatih baru, John Herdman, baru aja memimpin sesi latihan perdananya. Nah, apa yang dia lihat dan rasakan di hari pertama itu, wah, ini bisa jadi kunci untuk era baru skuad Garuda loh. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, apa sih yang paling bikin John Herdman terkesan di hari pertamanya bareng timnas? Apa yang langsung klik buat dia? Jawabannya tuh bukan soal taktik atau formasi yang rumit, tapi justru sesuatu yang jauh lebih dalam dan fundamental. Kita mulai dulu dari sini. Era baru timnas Indonesia. Yap, ini adalah babak yang benar-benar baru. Dan inilah sosoknya, John Herdman. Pelatih dengan rekam jejak yang, jujur aja, impresif banget. Sekarang, dia resmi jadi nahkoda baru skuad Garuda. Kehadirannya ini jadi penanda momen yang super penting buat sepak bola kita. Ujian pertamanya datang cepat banget, FIFA Series. Jangan salah, ini bukan laga persahabatan biasa ya. Ini inisiatif baru FIFA buat mempertemukan tim-tim dari konfederasi yang beda-beda. Jadi panggung buat debutnya Herdman ini udah disiapin dengan megah. Coba deh, lihat seberapa cepat semua ini terjadi. Latihan pertama tanggal 24 Maret, 3 hari kemudian tim udah harus tanding. Gak ada waktu buat santai sama sekali. Ini benar-benar langsung tancap gas dari menit pertama. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Semangat Garuda di lapangan. Disinilah Herdman nemuin sesuatu yang istimewa. Langsung dari atas rumput hijau. Dengerin deh kata-katanya sendiri. Kita bisa ngerasain banget kekagumannya kan? Perhatiin ya, dia nggak langsung ngomongin skill atau taktik. Kata-kata pertama yang keluar itu, kehormatan, intensitas, kebanggaan. Ini semua hal yang datangnya dari hati. Jadi apa aja yang dia lihat? Antusiasme yang benar-benar meledak-ledak dari setiap pemain. Rasa bangga yang luar biasa pas pakai lambang Garuda di dada. Dedikasi total sejak detik pertama latihan. Dia langsung merasakan atmosfer tim yang kuat banget. Lanjut ke bagian ketiga, panggilan hati. Dari pengamatan awalnya tadi, dia dapat pemahaman yang lebih dalam lagi. Herdman jadi bertanya-tanya, dari mana sih datangnya rasa bangga yang segininya? Apa yang bikin seragam Garuda ini punya arti yang begitu besar buat setiap pemain yang memakainya? Dan disinilah dia menemukan jawabannya. Ternyata main buat Indonesia itu bukan sekedar pilihan karir, tapi sebuah tanggung jawab, sebuah amanah. Pemahaman inilah yang mau dia jadikan bahan bakar utama tim di setiap laga. Jadi intinya tuh ini, setiap kali para pemain ini melangkah ke lapangan, mereka bukan cuma bawa nama di punggung jersinya. Mereka bawa harapan dan kebanggaan satu negara. Sebuah beban, tapi beban yang mulia. Oke, bagian terakhir. Setelah paham kekuatan dari dalam tim, Herdman sekarang beralih ke kekuatan dari luar lapangan. Siapa lagi kalau bukan para supporter? Dia sadar banget, semangat di lapangan itu butuh disambut sama energi yang sama besarnya dari tribun. Makanya, dia punya undangan yang sangat spesial buat kita semua, para pendukung timnas. 80.000. Wow, itu angka yang ada di benaknya. Dia nggak cuma pengen stadionnya keisi, tapi dia pengen Gelora Bung Karno itu bergemuruh, bergetar oleh kekuatan penuh 80.000 supporter yang jadi pemain ke-12. Inilah dia formula kemenangannya menurut Herdman. Dia melihat ada dua elemen krusial yang kalau digabungin bakal jadi kekuatan yang dahsyat banget. Semangat dan intensitas para pemain di lapangan, ditambah atmosfer membara dari supporter di tribun. Ini panggilannya jelas banget, sebuah ajakan untuk bersatu padu menjadi bagian dari awal yang baru ini dan bareng-bareng kita dorong timnas menuju kemenangan. Dia mau kita semua jadi saksi sekaligus jadi bagian dari perjuangan itu. Pada akhirnya pertanyaan ini bukan cuma buat tim, tapi juga buat kita semua. Pelatihnya udah melihat apinya, para pemain siap memikul tanggung jawabnya. Sekarang gilirannya kita, akankah Gelora Bung Karno menjawab panggilan ini dan kembali mengaum?